Hadirin yang berbahagia, inilah nama Budi Manusia dari kelas 10 IPS 3. Selamat menyaksikan. Sedang menjurnal di buku catatannya. Ia sudah biasa mengisi waktu luangnya sendiri dengan menuangkan isi hati dan pikirannya dalam sebuah jurnal. Dia menikmatinya. Menulis membuatnya tenang. Hal ini telah menjadi kebiasaan untuk Mika. Dalam hidupku, baru seumur jagung sudah dapat kurasai. Ilmu pengetahuan telah memberikan padaku suatu restu yang tidak terhingga indahnya. Ilmu pengetahuan yang dapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dalam hidup. Telah membuat pribadiku menjadi agak berbeda dari sebangsaku. Menyalahi wujudku sebagai orang Jawa atau tidak, aku pun tak tahu. Dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa beribu pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat-catat. Suatu kali akan berguna seperti sekarang ini. Jurus apa sih, Bro? Alah, kepo. Makanya lagi jurus apa sih? Apaan sih? Balikin! Nah. Oi, penonton! Mika bucin! Oh alah, jangan yang ini. Tahu gak sih, ada juga Primadona Surabaya loh. Kan ada bandingan. Tapi dia dari gambar ini. Kalau kamu laki, ini kita kesana. Aku lihat tingkahmu, aku senjata rumahmu. Masih banyak kerjaan, masih ganggu deh. Ah, nakut. Ya udah, ayo ke sana. Ya sudah, ayo kita berdua sekarang. Sampailah mereka di kediaman sang primadona Surabaya. Rumahnya mewah sekali. Akan tetapi, sepertinya ada yang aneh dengan abangnya, Robert Melemak. Oh iya, nama abangnya seperti nama aku. Robert juga namanya. Cuma beda nama belakang. Jenengnya Robert. Wong namanya itu pasaran. Alah, nama bagus saja. Artinya monyet.
Lihat, sang Robert Cepat. Apa kabar, Rob? Baik, Rob. Lama kali kamu ini. Kenapa sudah bersama? Sorry, Rob. Tadi ada kendala. Aku buat temanku, Rob. Apa kan? Pada ada keberatan, bukan? Robert nama. Siapa namamu? Inka. Inka saja. Tidak punya nama keluarga. Duduk di sana. Apa kabar, Anelis? Baik, Surah. Analis kenapa? Inka. Kenapa diam saja? Semua serba bagus di sini. Suka kau di sini. Terus sekali. Kamu terlihat pucat. Kamu tidak apa-apa. Ah, nggak apa-apa kok. Tidak usah gugup, Mika. Ibuku juga pribumi kok. Pribumi Jawa. Kamu tamuku, Mika. Harus ya? Kamu membangga-banggakan hal itu? Aku hanya mengatakan kenyataannya. Kamu tidak suka. Tidak. Kita ini seorang Belanda, Anelis. Pribumi itu jauh di bawah kita. Diam kamu. Siapa? Kamu menyuruh aku untuk diam. Coba, Enris, kamu ada apa? Tidak apa-apa, Mika. Beneran nggak apa-apa? Sudah aku bilang, aku tidak apa-apa. Ini bukan hal yang baru bagi keluargaku. Sepertinya sudah makan malam. Ayo. Wah, aku bawa tamu. Siapa tamunya, An? Ini Mas. Mika namanya. Mika pribumi Jawa, sama seperti Mama. Mika pelajar HBS, Mama. Senang berkenalan dengan kamu, Mika. Lihat saja, Mama. Senang berkenalan denganmu juga. Kamu duduk, makanan udah selesai. coba, kamu makan. Kerja, sama kali. Ini udah yang spesial. Wah, kelihatannya enak sekali. Ini yang spesial, tapi muda, empuk sekali. Ayo dimakan. Bagaimana makanannya? Sekali. Sekarang. Apa yang kau tertarik overcome? Tuan Herman Melma. Tuan Herman Malema. Kamu? Siapa yang kasih kamu datang ke sini, monyet? Hah? Apa kamu kira dengan memakai baju Eropa bersama dengan orang Eropa? Ucain don't touch. Apa kamu bangsa Eropa? Dan kau tetaplah monyet. Tutup mulutmu! Eropa gila sama saja dengan berbumi gila! Kau yang diam. Masuk atau kepada dangsam! Mabok membuat malu keluarga! Maafkan bapakmu. Maafkan aku, Nyoh. Ini semua demi kebaikan. Parjia! Ya, ya. Kau panggil Tuan Rasul? Desang! Inke sedang mengunjungi teman sekaligus rekan kerjanya, Jean Marais. Ini ke. Biasanya kamu banyak omong. Kenapa kamu jadi pendiam? Kayaknya aku diguna-guna Nyai Antosoro. Mari bantu aku. Kenapa? Apa? Sini. Ini. Isinya masih terpelajar. Orang yang terpelajar harus berlaku adil. Sudah sejak dalam pikiran. Apalagi dalam perbuatan. Kamu harus tahu itu, Indra.
Aku disuruh datangi Ponokromo. Surat apa ini? Aku terbiasa menghadapi kemurungan Alice. Tapi jika kemurungan itu akibat memikirkanmu, aku hanya bisa mengharap waktumu. Kapan? Surat ini teramat logis dari seorang nyai. Kamu harus kembali ke sana. Mingke. Apa indahnya tujuan? Saya pernah mencintai seorang kawanan. Dan itu merupakan kesalahan terbesar hidupku. Gimana dia sekarang? Dilemo. Mati. Dia mati di ujung rencong kakakku sendiri. Karena dianggap pengkhianat. Meskipun bayi kami selamat. Baik. Mei, sejak kapan kamu tahu kalau ayahnya Mei adalah cinta sejatimu, John? Begini nih. Cinta itu indah. Juga kebinasan yang membuntukinya. Jadi, kamu harus berani menghadapi akibatnya. Bonjour, Mama. Bonjour, Nih. Udah makan belum, mau sharing? Udah kok, tunggu sini ya. Aku nemu sesuatu. Apa itu? Ini, Ma. Aku nemu anjing. Minka, lihat deh. Ih, Minka, itu kan anjing aku. Mereka boleh berlibur kalau suka. Mereka pekerja harian. Boleh aku bertanya? Kenapa orang seperti mamamu mau bersama orang seperti papamu? Mereka pernah bahagia. Ampun, Pak. Tadi bikin namanya, Pak. Tadi kami orang itu si Cine, Pak. Dia bikin namanya, Pak. Sadika. Orang Jawa itu namanya Sastrotomo. Ayahnya Mama. Mama dibawa ke rumah Papa pada saat umur Mama masih 14 tahun. Tapi dari manakah Nyai mendapatkan semua kepandaian untuk mengatur semua ini? Saat aku masih kecil, Mama menghormati segalanya dari Papa. Tetapi Papa berubah, berlawanan dari apa yang pernah diajarkannya. Mula-mula Mama diajari bahasa Melayu, membaca dan menulis, hingga bahasa Belanda. Lalu diajarinya aku segala hal yang berkaitan dengan bank, ahli-ahli hukum, dan aturan dagang. Lalu, mengapa papamu berubah? Sesuatu terjadi. Hanya sekali, kemudian Papa kehilangan semua kebaikan dan kecerdasannya. Rusak, Mas. Binasa karena satu kejadian itu. Mama tak meneruskan ceritanya. Kisah itu seakan menjadi peringatan terhadap hari depanku, Mas. Ada urusan apa ya, Pak? Ayo, ikut aku. Bapak masih begini. Saya, seorang ahli mas, tapi punya privilege. Mengerti? Sekarang. Apa, Pak? Cia. Kalau itu kamu dari sini. Mingga ada salah apa, Mah? Haji Bupati marah. Itu ketahuan. Sudah, makan saja yang terbaik untuk dia. Lihat keakraban Mingke dan Annelies yang semakin hari semakin dekat. Ayah Mingke, yang merupakan seorang bupati, memerintahkan seorang polisi kerajaan untuk membawa kembali Mingke ke keluarganya dan menanyakan perihal hubungannya dengan Annelies dan Nyai. Sama sebut, terus, Gus, apa lagi sih? Jangan jongkok.
harus kayak gini kamu baru datang ya? Maafkan saya. Semangkat dia, Ernest. Gara-gara perempuan. Ya, sama saja. Maafkan saya. Apa? Hah? Kenapa? Surat ibumu dan namamu tidak pernah kau balas. Saya pukul kamu, saya pukul. Maafkan saya. Tirta, dengarkan. Besok namamu diangkat menjadi bupati. Kau akan menjadi prajurit. Ngerti? Coba, son. Mas, bukuku. Apa duka nih Bapak? Ngapa kau ini? Aku apa? Bukan buku catatanku Mas. Ngapa? Kamu sudah bukan Jawa lagi. Buat apa jadi Jawa? Kau jaga rakyat. Seperti ini kah jika calon bupati? Ini yang dimaksud abad modern. Menghina. Dari mana kamu? Kamu sendiri bakal jadi bupati, ngerti tidak? Wah, Mas! Ada omong kalian berdua. Kalian ini baru ketemu belum 1 menit terus berantem kayak gini. Kalian itu satu darah. Gak pernah tak ajarin kayak gini. Ngerti? Sip. Minta maaf. Ayo. Maaf ya. Salah mancing bener. Sana, kamu kabarmu. Aku juga udah mancing. Kamu kenapa sih, Nak? Kamu udah bukan Jawa lagi. Kamu Belanda coklat. Apa ini yang disebut predator pelajar? Lama-lama, memang kamu lupa dengan ibumu? Maafkan saya, Bu. Ibu menyekolahkan saya sekolah Belanda. Supaya saya tahu apa yang orang Jawa tidak tahu, Bu. Kamu memang pintar, tapi jangan meremehkan orang yang tidak tahu semua perkara. Kalau berani mengalah, besar balasannya. Maafkan saya, Bu. Saya hanya ingin menjadi manusia bebas, Bu. Manusia bebas. Tidak diperintah dan juga tidak memerintah, Bu. Dan dunia saya bukan hanya upah, jabatan, atau kecurangan, Bu. Dunia saya bumi manusia dengan segala persoalannya. Maafkan saya, Bu. Kalau zaman seperti itu, ibu tenang. Cuman satu pesan dari ibu. Tanggung jawab. Jangan jadi pengecut. Setelah Mingke bertemu kembali dengan keluarganya, tak lama kemudian, ayah Mingke diangkat menjadi seorang bupati. Mingke, yang bertugas sebagai seorang penerjemah, ingin menyampaikan suatu pesan kepada para hadirin. Namun, ada satu keluarga yang belum juga hadir, yaitu keluarga Delacroix. Mas, kami telat. Mas. Ayo, cepat. Mereka sudah menunggu. Cantik depan bupati. Miriam, pinjam sebentar kacanya. Aku juga pengen lihat cantik depan bupati. Siapa tahu dikasih uang. Iya juga. Aku udah nggak ada sih. Ya kan kita telat. Hei cantik, hei ganteng, maaf ya. Maaf, ini ada Miriam, itu Miriam. Dia pikir dia lebih baik karena bersekolah di HBS. Kalau di HBS atau tidak, dia tetap seorang putri. Dan dia pikir dia sudah menjadi orang Eropa karena bersekolah di HBS. Hah? Dia tuh tetap membusuk sebagai orang Eropa. para rawuh ingkang kinurmatan. Ingkang kinurmatan kawula aturaken dumateng Bapak Asisten saha para putri. Wong kok ngene. Kok dibanding-bandingke. Saing-saingke. Yo mesti kalah. Tak oya-oyaku ya ora mampu. Usakuatku mencintaimu.
Betul, tolong jelaskan. Sejak Majapahit berdiri, negeri ini disatukan dalam sumpah yang ambisius. Meski pada akhirnya runtuh. Tapi semangat Majapahit itu menjadi api bagi masyarakat India hingga hari ini. Peradaban kami adalah peradaban dengan kebijakannya sendiri, melebihi sumber daya alam yang luar biasa yang meraih bangsa-bangsa lain. Hakikatnya, harkat dan martabat kami sedari awal sudahlah tinggi. Saya. Pidato yang hebat dari Bupati dan anaknya. Bersulang. Bersulang. Kamu dengan aku dengan dia. Aku ajak di rumahku untuk membicarakan mengenai usaha di sini. Kukirim kata kuda untuk menjawab. Ya. Punya proses belajar mengajar di sekolah HBS, hingga kembali ke sekolah untuk memperbanyak ilmunya. Tenang. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang artikel yang ditulis oleh Mark Stoller. Nona Peters, Toleikar tak pantas dibahas di forum ini. Apalagi saya tahu itu hanya nama pena. Ya, Sumo. Artikel ini membahas tentang kehidupan di India. Jarang sekali ada orang yang menulis tentang artikel ini. Kau tahu nama aslinya, Sumo? Aku bisa mengenali gaya diksinya. Ngaku saja pribumi. Jadi, Mark Stoller adalah seorang murid di kelas ini. Bagus. Pribumi atau bukan, bukanlah ukuran. Tulisan dan pemikiran yang bagus adalah sebuah tulisan dan pemikiran yang bagus. Nona, tanpa orang-orang Eropa, peradaban pribumi rendah. Eropa tidak memiliki kebajikan tradisi pribumi. Pribumi tetap saya cacing. Berhenti merendahkan bangsa lain, Sob. Lihat, seorang Indo yang membela pribumi sama rendahnya yang pribumi. Aku itu hanya anak pastor bebas teh, dan aku pribumi sama seperti Minke. Kau kotor sih cacing. Berhenti! Masya! Sudah, cukup. Hari ini kita berbicara tentang sastra. Cukup sudah. Tanpa cinta terhadap sastra. Omongan kalian hanya sebagai dengungan lebah. Roth, Jan, dan kamu ikut saya. Ingat pemirsa, rasisme adalah ancaman buruk manusia terhadap manusia. Kejahatan maksimal dengan alasan tunggu, belum selesai. Udah, ini bukan cerita lo, gak usah sesuai karakter deh. Enak, sudah kamu bukan anak pucat. Enak tidak apa-apa. Kita baik saja. Mungkin hanya kelelahan. Ngomong-ngomong, cabenya sudah disaat. Sudah, non. Nona, ya Allah, tolong. Gimana? Udah baik kan? Sudah, Mas. Beneran? Ya, beneran. Lagi ngapain? Ingin tahu aja kamu. Mas, dengerin deh. Ini lagu favoritku. Kenapa, Mas? Dengerin aja. Bulannya indah ya, Mas? N, Ya, Mas. do you marry me?
tekanan darahnya sudah bagus. Dia sudah tidak butuh dokter. Kalau gitu saya izin ke sekolah dulu ya. Iya, saya ingin berbicara. Aku sudah telah dokter. Ini penting. Kamu tidur dengan analis? Dokter, Jawab saja, Mika. aku rasa pembicaraan ini tidak perlu dilanjutkan. Kamu laki-laki yang memanfaatkan kerapuhan analis. Apa urusannya sejauh ini? Karena ini penting. Ini akan menentukan kehidupan analis ke depan. Kau harus tahu, Mika. Trauma di dalam dirinya harus dihilangkan. Apa betul kamu bukan laki-laki pertama? Aku tidak ingin jawab dokter. Ayolah, jawab saja. Hentikan. Ayolah, jawab saja. Apa betul kamu bukan laki-laki pertama? Jawab, Mika. Mereka atau dia? Iya. Orang baik atau buruk? Buruk. Siapa orangnya? Hentikan. Jawab saja. Hentikan dokter. Siapa orangnya? Hentikan. Siapa orangnya? Orangnya Robert. Robert Melema. Anne menceritakannya tadi malam. Celaka keluarga ini. Hai, An. Habis dari mana saja kalian? Habis berkuda, mah. Minggu sudah tahu cara berkuda. Aku yang mengajarinya. Bagaimana sih? Dan saya lihat orang itu, si kurus belo. Oi penonton. Masa gue dipanggil si kurus belok? Udah rasis, body shaming lagi. Udah terima aja namanya. Mika, Darsan, ada apa? Kalian bertiga tunggu di sini. Dasar tunggu. Balik ya. Mana apa ini? Dasar. Mana dia? Mana? Kemana? Kemana? Sudah yuk mencar saja. Kita diam situ. Dasar tunggu. Dasar sini. Mati. Ayo mas, tunggu dulu tuh. Tunggu. Mika, ada Tunggu, apa? tunggu. Darsan, ada apa? Darman mati. Ajak! Mana kau Ajak? Buat apa kau menangisi dia? Sifilis dariku sudah masuk ke tubuhnya. Dia akan kau mandi juga. Dasar pembunuh! Santai kau! Semua berita menyerang Nyai. Tidak kamu di pemakaman siang tadi dianggap membela Nyai. Itu akan dijadikan senjata oleh mereka. Kita akan menghadapi situasi yang lebih sulit, Pak. Selama Matar masih ada, aku akan tetap di sini, En. Aku akan cuti dari sekolah, membelamu dan Mama. Pakai sepatumu. Setelah itu pun dia harus tahu melepaskan sepatunya. Maka aku juga. Jika kau bisa membutuhkan dia adalah ibumu, kau boleh melepaskan sepatumu. Jalan jongkok. Ajak, silahkan maju ke depan. Ajo, kamu terdakwa pembunuhan Helmat Melema. Prajurit ini milikku.
Tidak, Herman Melema bahkan lebih sering berada di rumah itu dibandingkan saya sendiri. Lagi pula, mana mungkin saya membunuh pelanggan terbaik saya? Betul kan? Pengadilan ini akan mencari siapa saja yang terlibat bersamamu. Nyai, silahkan maju ke depan. Apakah Nyai pernah berhubungan langsung dengan Agong? Saya hanya bertemu dengan tagihannya setiap bulan. Atas nama Herman dan Robert Melema, saya punya bukti. Ini adalah bukti pendukungnya yang mulia. Raden Mas, silahkan maju ke depan. Raden Mas, Anda siapa sebenarnya di sini? Saya hanya tamu, Tuan. Kamu, di kamar mana Anda tidur? Dengan siapa Nona Ernest Melema tidur? Saya menolak menjawab pertanyaan jahat ini. Bagaimana bisa Nyai membiarkan perlakuan yang tidak pantas ini terjadi antara Nyai punya tamu dengan Nyai punya anak? Tuan Hakim yang terhormat, karena telah dibongkar ya rahasia rumah tangga saya. Izinkan saya berbicara. Herman Melema, Eropa Totok itu menjadikan saya gundik, tapi tidak ada sedikit pun dari kalian mempersalahkannya. Duduk dan duduk. Antara saya dan Herman ada ikatan perbudakan dan tidak sedikit pun diganggukan oleh hukum. Tapi antara anak saya dan Tuan Mirka ada ikatan percinta. Tulus, apakah perbudakan Eropa jauh lebih penting daripada ikatan cinta yang tulus? Ernest Melema itu Indo, lebih tinggi daripada pribumi dan Nyai. Saya ibunya. Saya membesarkannya tanpa bantuan sedikit pun dari kalian semua. Semua uang memang kamu yang atur. Ya, benar Tuan. Berarti tanpa perikatan perkawinan yang sah, kamu orang yang paling beruntungan dalam kasus kematian Herman Melema. Benar kan? Siapa yang mengingat saya gundik? Siapa yang mengingat saya Nyai? Mengapa di forum resmi seperti ini saya dihina, ditawakan, permalukan? Apakah Anda semua ingin anak-anak Anda menjadi gundik seperti saya? Tapi Ya, dapat semua! saya ingin berbicara dengan Michael. Michael, silahkan maju ke depan. Robert membayar lebih mahal daripada Herman. Hanya karena bermain dengan kamu saja. Jawab! Keisha hanya melayani orang yang membayar mahal. Saya melayani banyak orang. Benar kamu memberikan sifilis kepada Robert Melema. Jawab! Bukan hanya sifilis yang kuberikan kepada bapaknya, tapi anaknya pun kuberi racun. Siapa yang memberimu racun? Siapa lagi kalau bukan dia? Dasar pengkhianat! Apa-apa nih? Lepaskan saya! Dengan ini, Sanikem alias Nyai Ontosoro dan yang lainnya bebas dari tuduhan. Ini silahkan Tuan. Panji, jam berapa sekarang? Apakah Mama dan Anak sudah pulang? Tulang kau, kan dari tadi di sini. Ini sudah 3 jam lebih. Tenang. Kan paling dipanggil oleh pengadilan Eropa itu, biasalah, administrasi segala.
Sinyo, Sudah, Sam. Mama dan Alex di mana? kita harus ke pengadilan sekarang. Apa lagi sih? Siapa lagi yang mati? Robert? Sudahlah, ikut saja. Kenapa? Semuanya habis, semuanya hilang. Apa yang habis? Apa yang hilang? Karena Robert menghilang dan Enos masih di bawah umur. Semua properti rumah kita diambil oleh Moritis biadab itu. Moritis. Tapi kan Enes istriku. Tidak, itu tidak dianggap sah. Dan dari surat-surat kemarin, mereka akan mengacaukan kita. Dalam catatan pengadilan Amsterdam, tertulis bahwa Nyai tidak pernah menikah secara sah dengan Herman, dan Herman belum menceraikan istri pertamanya. Jadi, maksudnya, artinya menurut hukum, Herman tidak bisa mengakui Robert dan Annelies sebagai anak. Berarti Morris itu tidak punya hak atas Annelies. Begitu bukan? Iya, betul. Tapi, aku mendapatkan kabar dari pengadilan Amsterdam bahwa istri pertama Herman mengajukan cerai kepada pengadilan, dan Herman mengabulkan permintaan itu. Jadi, selama ini Herman berbohong. Dasar orang Belanda. Annelies! Dari hasil data-data yang dikumpulkan, bahwasanya pernikahan Sanikum dan Herman Melema tidak sah secara hukum. Maka, Sanikum tidak berhak atas seluruh kekayaan Herman Melema, termasuk hak asuh Annelies Melema dan Robert Melema. Saya menolak, Yang Mulia. Saya Saningkem, dan saya menolak. Annelies Melema akan diangkut dengan kapal dari Surabaya dan akan dibawa ke Amsterdam dalam waktu tempo 5 hari. Tidak! Saya nggak setuju! Saya adalah suaminya Annelies yang sah di mata pengadilan agama. Lihat ini! Lihat! Stop! Annelies Melema masih dianggap perawan dan di bawah umur. Pernikahan kalian tidak dianggap sah. Maka dari itu, dia akan dibawa ke Amsterdam. Keputusan ini sudah final. Bajingan! Bajingan kalian semua! Apa? Harapannya sudah siap, Mas. Kamu udah sehat? Udah baik kan? Ma, udah sehat? Kamu sudah siap? Kenapa? Mau panas? Ke sana ya. Gak usah, gak perlu. Biarkanlah aku suami-suamiku untuk yang terakhir kali itu. Ayo cerita lagi, sekali lagi. Mengapa baru sekarang kau minta beribu? Terang bulan pun kian bertanya, akankah kita bertemu? Dalam mimpi ku bertanya, terhempaskan jauh ke dalam rindu. Kisah darimu melekat abadi, walau ku telah terikat janji. Kisah darimu melekat abadi, walau ku telah terikat janji. Akhirnya dari nama Melema, Moritis Melema. Ngapain pengen sana? Saya di sini untuk menjemput Melema kembali ke Belanda. Nyonya Melema,
Bukan Mona Melema. Keluar! Mona maksud saya. Keluar! Aku minta foto hitam mama yang pernah mama pakai dulu. Aku ingin melihatnya, Ma. Nah, aku akan pergi dari koper mama. Kenangan ini harus dibawa jauh, tidak boleh lagi dilupakan. Sama seperti mama, aku tidak akan kembali ke rumah ini. Aku tidak akan berhenti membela. Tidak apa-apa masuk ke jalan dan desa. Dan Ninda, Ayo lah. maafkan aku. Ayo lah. Luis. Dengan Heldi, Binar, dan Akina. Selanjutnya ada penata kostum, Binar, Raisya, dan Aisyah. Dan selanjutnya ada penata rias, Kiara, Keza, Kayla, Caca, dan Alika. Selanjutnya adalah penata properti. Devan, Radit, Riza, dan Alvin sebagai manajer panggung. Lalu penata musik. Dengan Aga, Rasya, dan Raisya. Selanjutnya adalah penata cahaya. Panji, Mushal, dan Kenji. Selanjutnya penata artistik. Akina, Nea, Radit, dan Dika. Selanjutnya ada rumah tangga, Nabila dan Alika. Lalu ada dokumentasi, Radit dan Dika. Selanjutnya ada sekretaris dan bendahara, Alika dan Naila. Lalu sutradara. Luna dan asistennya Syamil. Dan terakhir ada produser dan asisten produser. Lea dan Helmi. Tim 3. Saya ingin minta kesediaan penonton untuk berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Ya, bukan tanpa alasan, tapi karena memang apa yang kami tampilkan tadi cukup luar biasa. Naskah ini atau novel ini, novel Bumi Manusia adalah novel yang
cukup masterpiece ya. Dan kalian bisa memainkannya dengan renyah sehingga kita bisa menikmatinya. Dulu saya baca novelnya aja pusing, tapi kalian bisa memainkannya dengan menyampaikannya kepada kami dengan renyah, dengan oh jadi kami paham. Dan sekali lagi selamat untuk kalian. Dan ini semua terjadi karena memang saya lihat semua pemain artistik terutama penyutradaraan itu ada namanya totalitas, semua sangat total dan itu sangat baik ya untuk kalian. Kalian semua yang marah betul-betul marah, yang nangis, yang sedih benar-benar sedih, yang selengean benar-benar selengean, ya. Dan itu total, setnya juga sangat total ya. Angkat-angkat kursi berat itu jati ya kursinya. Oh iya. Berat sekali ya. Dan itu dilakukan dengan riang gembira dan hebat. Kalian bisa menonton dengan total dan riang gembira. Tapi ada beberapa yang ingin saya apresiasi. Tentunya pertama untuk penulis naskah dan penyutradaraan. Penulis naskah, siapa penulis naskahnya tadi? Saya kurang perhatian. Penulis naskah yang mana tadi? Ya, 3 ya? Oh di depan ya? Berdiri, Nah, biar Boleh saya tanya sedikit? Penulis naskahnya satu orang, yang mana yang jawab? Ini kan naskahnya, bukunya, novelnya sangat populer aja karena apa? Tingkat sastra Bolongan naskah masterpiece, sastra masterpiece Miss Indonesia. Riset apa yang sudah kamu lakukan sebelum membuat naskah ini? Mungkin bisa dibagi pengalamannya sedikit. Itu temen saya nggak diajak ngobrol. Ketiga berdua doang itu. Jadi sebagian besar riset yang kami lakukan buat drama ini itu dari filmnya, karena filmnya itu udah memberikan kami banyak gambaran tentang bukunya, jadi yang lebih mudah karena ada filmnya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk mereka? Ya, terima kasih. Saya sekarang buat sutradaranya nih. Sutradaranya juga sangat cerdas menurut saya. Karena memvisualkan apa yang ada di novel ke atas panggung itu butuh kecerdasan yang luar ekstra ya. Dan ini yang cowok apa yang saudara ini? Yang cewek apa sih satu-satu? Oh, tapi dua-duanya bagus. Cerdas ya, ada konsep-konsep teater rakyat, tadi narasi naratornya ditampilkan. Ya dari kemarin baru sekali narator ditampilkan ya. Oh deh. Nah narasinya juga bagus, narator juga bagus. Yang jadi guru juga ya? Iya. Nah guru juga luar biasa bagus. Jadi sangat untuk penyutradaraan saya acungi jempol. Saya nggak nanya karena saya sudah ada teknik alienasi juga tadi dibilang di pertunjukannya, jadi kayak teater rakyat. Jadi penonton juga tidak terlalu tegang, jadi ada refreshingnya juga ya tadi. Itu sengaja ya kita dari bikin gitu ya. Dibikin dipecah dengan apa sih? Gitu. Menyadarkan ya alienasi tadi ya. Ya itu bagus. Ya, terima kasih sudah datang. Dan untuk pemain yang pertama saya apresiasi buat Nyai. Oh, kayak gini Nyai. Bohong. Enggak, tadi saya lihat Nyai itu udah tua gitu loh. 80 tahunan. Ini masih ada SMA. Ini benar ini ya.
nggak percaya saya. Berarti kamu bohongin saya tadi ya. Saya lihat tadi 40 tahun tadi yang main. Ini maaf ya, boleh tanya sedikit, kamu tadi observasinya dari perannya itu apa yang kamu lakukan? Kalau aku sih mencoba buat apa ya, buat ngedalamin nyanyinya tuh gimana. Iya. Kayak emosinya kayak di saat kayak anak mau diambil kayak hak asuhnya dan lain-lain, difitnah, mau marah tapi nggak bisa, harus ditahan dan juga harus sedih, jadi kayak gitu lah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih nyanyi. Jadi kita mau main nggak akan saya sebut satu-satu karena banyak banget ya, nanti nggak kelar-kelar sampai Isa. Tapi sekarang chemistry-nya sangat bagus. Oh belum ya? Oke, belum ya? Apa? Belum. Enggak, emang enggak aja. Oh. Iya, kalian berdua chemistry-nya bagus. Ya, semangat. Sekali lagi selamat untuk kalian semua dan pertahankan kerja keras kalian dan terus berusaha maksimal untuk melakukan sesuatu. Terima kasih. Jadi kami para juri sudah bersepakat untuk bicaranya Ganja PM duluan hari ini, besok hari kedua siapa dan selanjutnya, supaya kita menyanjungnya tidak berlebihan. Karena anak-anak memang luar biasa ya. Jadi kalau nanti nggak janjian, kita terus kompak bertiga sama-sama menyanjung semua ya. Karena memang harus disanjung, karena anak-anak luar biasa ya. Tadi Mas Hendro sudah menyebut naskah sulit, tapi kalian melakukan dengan bagus. Jadi itu sudah dipadatkan aja ya sanjungannya. Ya pokoknya keren lah ya, luar biasa ya. Jadi silakan kalau mau tepuk tangan untuk anak-anak kita ini ya. Ya, kebetulan saya tidak menonton film yang dibikin oleh Mas Hanung Bramantyo, tetapi saya membaca naskah ini. Maksud saya novelnya, yaitu beberapa tahun yang lalu. Tetapi ada yang lekat dalam pikiran saya, dan karena saya kebetulan ketertarikan utama saya adalah kepada seni peran, maka beberapa peran di dalam novel itu sangat melekat bagi saya, dan beberapa pemeran yang anak-anak lakukan ini memang dekat sekali dengan apa yang bayangkan saya. Misalnya Mingke ya, Mingke buat saya dalam pikiran saya sebelum saya menonton pertunjukan kalian, misalnya orang yang keras hati, teguh ya, tetapi juga sesuatu yang ada jiwa romantis di sana, itu juga tergambar ya. Kemudian Anelis juga seperti itu ya. Ya, Kayla, saya kira kesempatan kamu memainkan peran itu sebetulnya ada di banyak tempat untuk melihat, untuk melakukan hal-hal semacam itu ya, untuk melakukan tatapan yang bercahaya karena kamu suka sama dia, gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi mungkin kamu boleh jelaskan, karena kamu sudah pegang mic ya, kamu jelaskan kira-kira kenapa gitu. Kenapa kok cuma ada di situ? Mungkin ada alasannya, karena biasanya setiap pemeran punya alasan untuk melakukan ya. Boleh ya, silakan dijelaskan. Mungkin karena aku tadi masih ngerasa kaget sama panggungnya. Takut buat ada di panggung, jadi nggak berani menatap seperti yang tadi itu ya. Iya. Oke. Itu aja ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi mungkin adaptasinya kurang lama ya, mungkin latihannya kurang lama memakai panggung ini. Apa dilarang sama kepala sekolah ya? Enggak kan? Enggak. Barangkali karena nanti listriknya jadi mahal gitu, enggak ya? Nah, buat Mingke saya juga ingin ada pertanyaan sedikit. Mingke tadi kan di awal itu
membuat catatan ya, membuat memo setiap hari karena dia juga kalau saya melihatnya dulu waktu membaca novel ini, wah ini Pak Pram sekali gitu karena dia juga seorang penulis. Artinya membuat catatan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik buat dia. Lantas waktu dilihat oleh saudaranya, kamu marah ya kan? Ya. Lah, lantas kalau boleh saya tanya, alasan kamu tidak menyimpan waktu kamu mau pergi? Catatan itu kamu taruh saja di atas meja, tidak disimpan di dalam laci misalnya gitu, atau di tempat yang tersembunyi lain. Nah mungkin ada alasan tertentu kenapa? Karena dalam logika saya, logika standar saya, kalau catatan itu dianggap sangat penting, maka kamu harus menyimpannya di tempat lain yang tersembunyi, misalnya di laci itu. Nah, alasan kamu tidak mengapa? Mungkin punya alasan ya? Boleh silakan di. Ya, kebetulan mejanya nggak ada laci kayaknya. Oke, ya tidak masalah. Ya. Nah, sutradara, kenapa alasannya tidak? Kamu tidak menyuruh menyimpan dia di tempat lain misalnya? Sutradara pasti ada alasan juga. Silakan. Ya. Jujur aja Pak, nggak kepikiran sama sekali. Oh ya. Ya tidak mengapa juga ya. Tetapi dalam pikiran saya, kamu boleh nggak sepakat ya. Ini hanya sekedar tawaran pemikiran saja. Kalau memakai logika standar, kalau catatan itu dianggap penting oleh si tokoh, maka dia sebelum meninggalkan ruangan itu dia harus simpan di dalam laci yang ini ya. Di dalam laci atau dimanapun ya. Ya ini sebagai masukan atau tawaran pemikiran ya. Kemudian buat sutradara lagi pertanyaannya adalah mengapa kamu memilih Darsam pemerannya yang seperti yang dia perankan sama dia? Gitu. Darsam ya. Mengapa kamu memilih untuk memerankan tokoh Darsam itu? Ya. Kita waktu lagi pemilihan karakter, aku kan ngetes semua sama sutradara yang satu lagi. Terus menurut aku Binar yang jadi Darsam itu cocok jadi Darsam. Jadi ya kita jadiin dia Darsam. Cocok ya, betul. Kalau cocok ya tidak terbantahkan itu. Kamu menonton filmnya itu? Nonton. Yang pemeran Darsamnya seperti apa? Laki-laki. Ya laki-laki juga. Oh, saya sosoknya seperti apa kira-kira? Saya nggak nonton filmnya. Kumisan, serem, terus kayak dukun. Iya. Jagoan gitu ya? Ya kayak jagoan. Oke. Ya, kalian belum mampu membuat suatu pertunjukan yang mengalir. Ini saya jujur-jujuran ya. Pertama saya mau bilang, kalau ada kritik yang disampaikan kepada teman-teman, itu berarti teman-teman sudah layak dikritik. Jadi pertunjukannya sudah layak dinilai. Mengapa dia kita berikan nilai? Oke, saya mau masuk cepat saja kepada beberapa apresiasi dan pertanyaan. Ini menarik sekali kalau Bapak Ibu, orang tua murid, guru-guru sekalian lihat kita dikasih sebuah buku program di sini. Ya, yang saya mau tanya, saya tadi di depan sudah disajikan ada piring, ya, alat makan dan sebagainya. Coba ini mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Mengapa kalian menafsirkan naskah Bumi Manusia ini menyajikan seperti sebuah menu makanan? Apa hubungannya dengan cerita yang kalian bangun? Kenapa kemudian diejawantahkan menjadi menu buku manusia? Ada appetizer, ada main course, yang itu sangat menarik. Saya mau tahu alasannya. Oke, jadi di dalam drama ini kan ada scene yang paling konflik itu tuh scene pertama yang lagi makan malam sama scene pelantikan bupati. Itu semua temanya tuh lagi makan malam gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya dijadiin sebagai tema itu bakal lebih beda dari kelas lain dan dan ini juga pas pelantikan bupati ceritanya tuh semua penonton juga ikut pelantikan. Jadi mereka tuh sebagai guest gitu. Good job. Tepuk tangan untuk jawabannya.
Film ini bagus karena memang menunjukkan teater modern. Dia bukan hanya bicara soal pementasan di atas panggung, tapi pengemasan itu juga perhatikan. Itu perbedaan makanan antara pribumi dan Belanda itu kan berasa sekali, ya kan? Malah kalau lebih bagus lagi kalau disediakan di sini makanannya, pasti pada